Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan kita mau mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat 24 Oktober 2025, tertulis di dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam bahasa daerah dikatakan, songon natuah kanak kuma hatakon, palabasamuma nang rohamuna palos niih. Unang sau gahamu dohot akan asoporsea, ayahama pardumuan ni hatigoran dohot nasuuhum. Jala ahado hasauran ni hatiuron dohot aholomon. Demikian firman Tuhan. Dengan tema berpasanganlah dengan terang. Bapak Ibu yang terkasih, mari berikan waktumu untuk memuji Tuhan dengan bersyukur dan mendengarkan firman-Nya yang begitu benar-benar menyentuh dan mengingatkan kita sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus, di mana Paulus memiliki pergumulan dan prihatin akan keadaan jemaat tersebut yang telah dengan gamblang dan merasa tanpa bersalah mengabaikan, mengingkari, dan mengkhianati imannya, di mana mereka bisa dipengaruhi oleh dampak situasi dan kondisi Korintus yang pesat dengan sentral perekonomian, sehingga iman mereka gampang terpengaruh dan mengabaikan bahwa hidup mereka dikarenakan kasih setia Tuhan. Hal ini menyatakan bahwa banyak orang menjadi Kristen namun tidak menerima Kristus. Kenapa? Ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, maka otomatis kita telah menyatakan kesetiaan kita untuk hidup di dalam Kristus. Itu artinya hidup kita sudah berpasangan dengan Kristus. Namun melalui firman Tuhan pagi ini, kembali Paulus menegaskan bukan hanya kepada jemaat Korintus, namun kepada kita saat ini, di mana orang Kristen saat ini telah banyak yang menyalahgunakan kebenaran ajaran Kristen dengan lebih utama mencintai dunia ini daripada Kristus. Hal inilah benar-benar harus mengerti apa itu arti pasangan yang tidak seimbang. Telah terjadi ketidakserasian atau ketidakseimbangan, di mana dua pihak memiliki dasar iman yang bertolak belakang, yaitu seorang yang mencintai hidup lama dan seorang mencintai hidup baru. Sehingga Paulus dengan tegas menekankan perbedaan itu ada di antara terang dan gelap. Karena dengan tegas juga dia katakan tidak akan mungkin ada pertemuan serta kesamaan antara terang dan gelap. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apa yang akan kita lakukan jika di tengah-tengah kehidupan kita saat ini kita selalu berhadapan dan berdampingan untuk menjalani segala kehidupan kita, supaya kita mampu mempertahankan iman kita, karena suatu saat kita bisa lemah dan menjadi orang-orang yang akan goyah, rapuh, dan akan mudah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saya punya ilustrasi hidup, bagaimana kita dengan sederhana menjadi orang yang konsisten. Seorang wanita yang memiliki tubuh yang gemuk mendatangi seorang dokter dan bertanya, "Pak dokter, apa resep supaya badan saya ini bisa kurus?" Lalu dokter menjawab, "Cukup setiap saat ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala ibu. Contohnya, jika ada yang menawarkan makanan dan mengajak makan, maka gelengkanlah kepalamu untuk mengatakan tidak. Lalu dalam tempo beberapa hari, saudara akan drastis kurus."
Cara ini bisa juga kita pakai dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita sedang berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan dunia, katakan tidak untuk kegelapan dan katakan yang hanya iya untuk kebenaran. Selainkan itu, geleng-gelengkanlah kepalamu untuk mengatakan tidak. Sebab terang itu telah mengingatkan kita bagaimana hidup seseorang dalam kegelapan. Seperti dalam Yohanes 12 ayat 35 dan 1 Yohanes 2 ayat 11 menjelaskan bahwa orang yang berjalan dalam kegelapan tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Sebaliknya, mengikuti Yesus akan membawa terang kehidupan. Dan hidup di dalam terang berarti menjauhi perbuatan kegelapan, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 11. Oleh sebab itu percayalah, karena Tuhan telah menyatakan kepada kita di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Ingat, Tuhan memberikan waktu kepadamu untuk berkesempatan meninggalkan kegelapan dan memilih tinggal di dalam terang dan selalu berpasangan dengan terang. Amin. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini melalui firman-Mu yang telah mengingatkan kami, biarpun kami ada di tengah-tengah dunia ini, tapi kami jangan terpengaruh dan berpasangan dengan dunia ini, khususnya dengan kegelapan. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami kekuatan dan belalah kami dalam setiap kelemahan kami. Dan Engkaulah yang kami andalkan supaya kami mampu mengalahkan kegelapan itu dan selalu hidup di dalam terang. Dan melalui terang-Mu kami berkarya untuk mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu pada saat ini yang berduka. Biarlah Tuhan yang menghibur mereka, dan yang sakit biarlah Tuhan menyembuhkan, angkat penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Dan berikan sukacita Tuhan bagi orang-orang yang menginginkan pengharapan, bagi setiap keluarga yang belum mendapatkan keturunan, berikan sukacita, jamah tubuh daripada saudara-saudara kami Tuhan, dan pakai menjadi alat-Mu untuk memberikan keturunan kepada mereka. Begitu juga dengan pelayanan kami Tuhan, dan begitu juga Tuhan dengan rencana program gereja-Mu di HKBP Bandung ini untuk merayakan Pesta Gotilon yang akan dilaksanakan pada 9 November 2025. Kami percaya Tuhan hadir memberkati kegiatan itu, karena kami percaya segala sesuatu yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkati daerah kami di mana kami tinggal bersama-sama dengan banyak saudara-saudara kami Tuhan di sini. Berkati pemimpin daerah kami. Dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, pasangan kita pada hari ini adalah terang Kristus. Oras.